saya juga tidak bisa melakukan proses slideshow, kadang-kadang gagal di tengah jalan. Ya, jadi deep learning ini tahapannya kemarin sudah difinalisasi sebenarnya buku panduannya itu. Jadi buku panduannya itu disusun sebenarnya melanjutkan saja dari pertemuan-pertemuan atau generasi sebelumnya. Karena buku panduannya itu masih melanjutkan beberapa materi ya, terutama materi geografi, kemudian itu masih kurikulum merdeka. Saat ini isu tentang kurikulum merdeka agak kurang nyaman sebenarnya pada Pak Mas Menteri ini. Jadi artinya kok setiap ada pergantian kurikulum kok ada namanya begitu. Ya akhirnya ada isu atau mungkin pertimbangan ya dari A1 saya dapat informasi, ya udah namanya kurikulum aja begitulah, mau kurikulum nasional atau kurikulum 2025 begitu. Jadi tidak menonjolkan selebrasi tertentu lah gitu. Jadi tidak diglorisasi secara istilahnya menunjukkan apalah gitu ya. Ya masalah inovasi kan isinya bukan pada nama kurikulum sendiri. Nah untuk kurikulum di nasional sebenarnya belum memunculkannya istilah kurikulum. Yang disasar saat ini adalah memperbaiki dulu pembelajaran. Itu memperbaiki pelajaran. Akhirnya muncullah istilah dengan deep learning. Kalau kurikulumnya masih menggunakan kurikulum yang lama, sebenarnya kurikulum merdeka. Ya, tapi karena pemikirannya tidak memunculkan nama istilah kurikulum merdeka, maka ya kurikulum belum muncul istilah barunya gitu ya, belum muncul. Materi geografi semangatnya secara esensial ya, materi esensialnya dikurangi. Bukan, jadi artinya kan gini sebenarnya, kita tahu sejarahnya bahwa setelah kurikulum 2013 ya kan, itu ada kurikulum ketika zaman COVID itu yang disederhanakan, yang prototipe itu. Ya kan, akhirnya saya katakan direduksi lah boleh ya dikatakan atau dikurangi. Jadi beberapa saja kan muncul 50% dari jumlah total materi kan dikurangi. Tetapi berikutnya ada muncul kurikulum merdeka disahkan gitu, ditetapkan bahwa materi inti pada saat COVID dijadikan sebagai materi inti geografi. Di situ masih ada istilahnya materinya kan dipisah ya, atau geografi justru sebenarnya dikurangi ya jamnya. Tidak muncul istilah geografi itu di kelas F ya, di fase F. Fase F itu di kelas berapa? Kelas 12 ya. Nah, sedangkan di fase E-nya sendiri itu berubah, bukan geografi tetapi menjadi IPS. Nah, jadi IPS, jadi hanya bagian dari IPS gitu. Tapi di sisi materinya, jadi artinya gini, materi ini kelas 11 atau 12 ya, 10 atau 11 gitu, itu walaupun digeser ke IPS tapi jejaknya masih ada. Gitu ya, itu secara kronologis seperti itu. Nah, apa yang dikurangi nanti salah satunya adalah penelitian geografi. Jadi penelitian geografi bebannya katanya terlalu berat sehingga tidak ditampilkan atau tidak diajarkan secara langsung pada materi esensial di kurikulum baru nanti begitu. Nah, apa yang sedang digarap itu adalah buku panduan mata pelajaran geografinya berdasarkan pendekatan deep learning. Saya ikutan, kemudian sebenarnya intinya dari guru ya, Pak Denny namanya di SMA di Jakarta, di berdua gitu. Kemudian materi ini juga sudah istilahnya tentang deep learning juga sudah dirembukan juga di tingkat IGI ya, karena pada waktu itu saya utusannya bukan dari UPI tetapi dari Ikatan Geograf Indonesia sebagai komunitas profesi ya.
tentang geografi. Dan mengapa di Puskur tiba-tiba muncul ya utusan-utusan yang dari perumusnya itu bukan hanya dari perguruan tinggi saja, tetapi juga dari guru, kemudian juga dari asosiasi. Gitu. Nah, kalau di Amerika memang sudah tradisi melibatkan asosiasi untuk merumuskan kurikulum itu udah lama, gitu ya. Bahkan totalitasnya itu asosiasi itulah yang bikin kurikulumnya. Gitu. Cuma implikasinya adalah tidak semua negara bagian di Amerika itu mengajarkan geografi gitu, enggak. Hanya sebagai pilihan gitu. Dan semua mata pelajaran tuh ya kebanyakan jadi pilihan. Tergantung dari asosiasinya sendiri untuk bisa berjibaku mempengaruhi masyarakat, mempengaruhi pemimpin atau pejabat di negara bagiannya untuk menerima atau tidak gitu. Seperti itu. Jadi ya fluktuatif, kadang-kadang banyak negara bagian yang mengadopsi, kadang-kadang saat ini kelihatannya berkurang gitu ya, karena sudah diganti banyak mungkin oleh oleh teknologi seperti itu. Ya, karena itu di dalam undangan tuh banyak sekali unsur-unsur dari guru perguruan tinggi juga dari asosiasi. Nah, pada waktu itu saya diundang sebagai dari Ikatan Geograf Indonesia karena saya adalah kepala kompartemen pendidikan dasar dan menengah. Seizin ketua IGI tentu saja untuk hadir di sana. Itu urusan umum ya. Ini pengantar dulu terkait dengan deep learning. Ya, ini saya harus bisa melayani banyak hal ya, karena di sini juga ada yang mata kuliah telah kurikulum, ada juga pembelajaran. Jadi Bapak Ibu guru yang hadir di sini mohon izin ya, tidak langsung kepada apa itu pembelajaran deep learning. Tapi kait-mengkait sih sebenarnya dengan kurikulum. Nah, kurikulum itu awal mulanya itu didefinisikan sebagai merencanakan pengalaman belajar, Bapak Ibu. Bukan merencanakan susunan mata pelajaran. Bukan. Ya, Taylor itu sangat jelas menjelaskan bahwa bagaimana kurikulum itu adalah memberikan pengalaman belajar. Jadi bebas dari mata pelajaran, bebas dari program apapun, yang penting selama kita memberikan pengalaman belajar itu adalah kurikulum. Misalnya seorang keluarga, ayah ibunya mengajak anak-anaknya misalnya berdharma wisata gitu. Ya, itu pengalaman apa yang ajakan itu adalah kurikulum. Kenapa Bapak Ibu misalnya mengajak? Ya, supaya anak saya itu tahu misalnya. Tahu tentang laut, tentang gunung, segala macam, sambil rekreasi mereka jadi tahu gitu. Bagaimana rasa dingin, bagaimana rasa panas, bagaimana keringatan, bagaimana capek. Itu pengalaman belajar itu yang iya kan? Itu namanya kurikulum. Oleh karena itu kurikulum itu bukan hanya di sekolah, sebenarnya kurikulum itu ada juga di rumah tangga. Ya, di kepala keluarga gitu. Ya, tentu saja kalau misalnya kita punya anak nih mahasiswa nanti ke depan, aduh anak saya mau disekolahkan di mana ya? Oh, di SMP ini aja, di SMA ini aja. Itu kurikulum gitu. Anda sedang berpikir kurikulum gitu. Ya, berpikir kurikulum agar anak memiliki pengalaman belajar di sekolah ini dan seterusnya. Seperti itu. Ya, jadi pertama kurikulum adalah didefinisikan sebagai merencanakan pengalaman belajar. Yang kedua, kurikulum itu dimanai ya belakangan sebagai susunan mata kuliah atau mata pelajaran gitu. Ya, dan pelajaran seperti itu. Yang dimahami oleh masyarakat umum ya, apa sih kurikulum? Kurikulum adalah susunan mata pelajarannya. Gitu. Geografi ada enggak? Berapa jam gitu. Nah, itu karena kepentingan kita kan itu secara langsung nalurinya kita gitu. Itu kurikulum. Nah, kemudian perkembangan berikutnya definisi tentang kurikulum meluas misalnya akhirnya muncullah istilah dengan bahwa kurikulum adalah program pendidikan secara keseluruhan. Ya, bukan hanya karena dengan program pendidikan tentu susunan mata pelajaran diperoleh, juga bagaimana merasakan pengalaman belajar juga diperoleh. Cuma masalahnya banyak sekali pemahaman kita masyarakat lepas dari hitohnya gitu. Hitohnya kurikulum yang merencanakan pengalaman belajarnya gitu, bukan mata pelajarannya yang disusun, bukan. Terserah mata pelajaran bisa ganti-ganti
mata pelajaran bisa ganti-ganti gitu. Ya mau menggunakan istilah geografi atau misalnya, oh saya ke depan tidak lagi menggunakan geografi, tapi kita uraikan aja gitu. Mata pelajarannya adalah mengenal peta, mengenal litosfer, mengenal hidrosfer, itu bisa aja menjadi nama mata pelajaran gitu. Tapi kan jadi banyak, makanya digabungkan menjadi satu IPS, menjadi geografi gitu. Nah, karena kita nama mata pelajarannya itu adalah sering terpisah seperti itu ya, bukan pada esensinya tapi hanya karena sebuah nama mata pelajaran, maka terasa sekali tidak terintegrasinya gitu. Jadi tidak berorientasi pada nanti kita akan mengenal istilah kurikulum yang berbasis pada subjek atau pada mata pelajaran atau keilmuan. Ada juga ada kurikulum yang berbasis kompetensi ya. Sebenarnya kurikulum berbasis kompetensi itu tidak peduli dengan nama mata pelajaran itu. Tidak peduli dengan istilah-istilah geografi, fisika, kimia, itu nggak peduli sebenarnya. Yang penting fokusnya adalah bagaimana anak bisa apa gitu. Itu sebenarnya esensi. Ya, kayak saya tidak banyak di sini karena banyak sekali ini harus saya sampaikan. Lebih banyak diskusi. Nah, artinya kurikulum memfasilitasi pengalaman belajar siswa. Pengalaman apa saja? Ya setidaknya pengalaman berpikir. Pengalaman berpikir apa? Berpikir itu mengingat, itu keterampilan berpikir. Pengalaman berpikir menganalisis, pengalaman berpikir mengevaluasi, pengalaman berpikir menerapkan, kayak belum seperti itu. Itu pengalaman berpikir. Cuma masalahnya di kita banyak guru yang ketika rumusan tujuan pembelajaran adalah mahasiswa atau siswa mampu menganalisis, kok isinya ceramah gitu. Kok metodenya ceramah, kan nggak nyambung. Yang ceramah itu yang mengalami proses menganalisisnya guru kan, yang harusnya adalah siswa gitu. Oleh karena itu kalau kita merumuskan anak atau tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menganalisis, maka ciptakan pembelajaran, metode pembelajaran yang memungkinkan anak menganalisis sesuatu. Gitu. Itu prinsip betul gitu. Pengalaman berpikirnya itu bukan pengalaman berpikir siswa atau guru. Kalau ceramah terus itu artinya guru sedang menerapkan atau mengalami atau sedang berpengalaman dalam menganalisis. Ya, bukan siswa. Kalau emang siswa ya pengalamannya yang tadi. Pengalaman mengingat. Ya, mengingat kan kalau dalam pelatihan kan ada ya. Metodenya apa untuk mengingat? Macam-macam. Ada yang mengingat nama itu dengan lempar bola kan. Gitu. Dari Yani ke Ahmad, dari Ahmad ke Nani, dari apa kan itu untuk mengingat gitu. Nah, itu caranya supaya anak mengalami pengalaman mengingat. Atau bukan lempar bola tapi dengan cara menyebutkan gitu. Atau bagaimana permainan. Jadi antara metode dengan pengalaman berpikirnya itu tolong dibedakan supaya kita merasakan bahwa pengalaman berpikir itu memang dilakoni oleh siswa, bukan oleh guru. Pengalaman apa lagi? Pengalaman spiritual, nilai kehidupan. Gitu. Kenapa sekolah misalnya menyelenggarakan ibadah bersama gitu, sholat berjamaah atau misalnya melakukan apa gitu ya, kegiatan sosial gitu apa gitu. Nah, itu kan sebenarnya memberi pengalaman batin supaya dia merasakan pengalaman itu. Pengalaman estetika gitu. Kan bukan dengan teori, mungkin estetika sudah gambar atau misalnya bisa mengapresiasi kunjungan ke museum, kunjungan ke studio atau apa ya, yang galeri-galeri seni misalnya, itu pengalaman estetika yang bisa. Ya kalau misalnya mata pelajaran seninya hanya ceramah ya susah ya. Itu bukan pengalaman yang dirasakan. Pengalaman emosional, pengalaman sosial, pengalaman gerak fisik kan, olahraga itu. Nah itu maksud saya. Jadi bagian kurikulum adalah memfasilitasi pengalaman belajar supaya dia mahasiswa atau siswa itu belajar. Atau kalau yang kedua kalau dalam konteks kurikulum sebagai susunan mata pelajaran ya memberikan sejumlah mata pelajaran dengan pendekatan tertentu. Nah itu juga kurikulum, tapi lokusnya ada di ruang-ruang kelas ya.
ruang-ruang kelas. Jadi ya ini apakah betul ini kurikulum? Betul juga. Ini adalah kurikulum tapi dalam definisi yang kedua. Definisi yang ketiga lebih kompleks lagi. Kurikulum adalah merancang program pendidikan. Ya, artinya semua aktivitas, kebijakan, anggaran dan lain-lain yang ada di sekolah itu diorientasikan pada siswa, pada kompetensi dan kapabilitas atau karakter peserta didik. Gitu. Ya, ini misalnya ginilah, ini salah satunya misalnya anggaran yang diorientasikan untuk kurikulum. Anggaran kalau misalnya kepala sekolah minta tolong ini dirapikan ya lingkungan sekolahnya gitu. Kemudian taman-tamannya tolong dikasih bunga lah gitu. Indah memang, indah. Tetapi karena si kepala sekolah tersebut tidak berorientasi kepada pembelajaran, kepada kompetensi dan kapabilitas karakter mahasiswa, maka tanaman yang ditanam itu ya sembarangan aja, yang penting indah. Gitu. Tetapi beda kalau kepala sekolahnya memiliki wawasan tentang kurikulum. Tanya dulu kepada guru geografinya, tanya dulu pada guru biologinya. Kira-kira mata pelajaran yang bisa tanaman yang bisa mendukung pada pembelajaran tanaman apa saja, Ibu, Bapak? Oh, ini kami sedang akan menanam biasanya di materi biologi itu ada putik bunga benang sari gitu. Apa kira-kira bunga yang ada itu? Tanam yang itu. Tanam tanaman bunga yang memang dibutuhkan oleh guru biologi gitu. Geografi perlu nggak? Apa yang di lingkungan sekitar? Ya minimal ada tolong sediakan misalnya termometer lapangan yang di luar ya, bukan ruangan. 1-2 mah ada gitu, nempel gitu di mana gitu. Ada jam dinding juga mungkin ada ya, itu kaitannya dengan rotasi bumi, geologi segala macam kan gitu. Ya itu, jadi setiap lingkungan anggaran-anggaran yang disediakan memang untuk itu. Ini contoh kecil aja gitu ya. Di sini misalnya apa yang bisa ya, pembelajaran di kelas pasti itu diorientasikan pada kompetensi kapabilitas. Pemberian tugas mata pelajaran, praktikum, field trip, ekstrakurikuler, kegiatan OSIS, kegiatan keagamaan, mengikuti lomba dan pertunjukan, pertukaran pelajar, pelatihan soft skill segala macam. Itu betul-betul sekolah merencanakan itu. Ya, apa saja sehingga diakumulasi kira-kira berapa anggaran sekolah, dan itulah yang akan dilalui pengalaman belajar siswa itu akan di situ gitu. Jadi jangan samanya ikut lomba dan pertunjukan. Oh, ini dalam rangka supaya sekolah saya menjadi terkenal. Ya bukan itu gitu. Itu urusan lo gitu. Itu urusan kepala sekolah, urusan itu mah. Urusan reputasi dia supaya dipuji sama orang. Bukan, harusnya ikuti sebanyak mungkin anak ikut lomba. Menang kalah nggak jadi masalah. Yang penting dia punya pengalaman untuk mengikuti lomba gitu. Umumnya kan kita bisa memilih hanya ini anggarannya sekian, ya udahlah. 2 orang aja, 3 orang aja perwakilan. Kalau emang orientasi kita ya banyak anggaran yang banyak, ya udah 10, 50, mestinya ada 20 anak bisa nggak ikutan? Silakan gitu, dibiayai sehingga dia punya pengalaman gitu. Kalah nggak jadi masalah, Anda sudah punya pengalaman. Apakah yang sekolah ini sudah terapkan? Ada Bapak Ibu. Yang jelas bukan sekolah negeri. Ada sekolah yang betul-betul ya banyak, kalau ada kegiatan olimpiade banyak sekali dia ikutan. Selama tidak dibatasi pasti banyak yang datang. Karena apa? Orientasinya adalah anggaran ini adalah untuk memberi pengalaman belajar, pengalaman berlomba, pengalaman untuk mempertunjukkan. Oke ya, di situ. Nah, di sekolah memang harusnya memiliki penciptaan lingkungan yang kondusifnya harus diperhitungkan ya oleh seolah kepala sekolah ya. Bapak Ibu yang jadi wakil kepala sekolah mungkin juga bisa inspirasi kepada kepala sekolahnya gitu ya. Pada pertama yang bisa kita konstruksi, yang bisa kita rekayasa ya dalam pembelajaran. Lingkungan kondusifnya seperti apa?
Rencanakan tugas utama mata pelajaran itu harusnya dideteksi oleh kepala sekolah atau bagian wakil kurikulum harusnya. Jadi misalnya geografi nih, Bapak Ibu geografi, tugas apa utamanya untuk semester ini? Didata harusnya sih, bukan diserahkan pada guru. Data semua, biologinya apa, matematiknya apa, seninya apa, olahraga apa. Tugas utamanya apa? Semester ini berapa saja? Tercatat di dalam dokumen administrasi kepala sekolah, administrasi wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah bukan hanya menyusun mata pelajaran, jadwal pelajaran, bukan. Dia itu harusnya memiliki catatan mata apa aja. Tugas kokurikuler. Kokurikuler itu adalah tugas yang tidak tidak terkait dengan kurikulum, tetapi memang mendukung gitu. Misalnya, kalau di kami di UPI ya, itu ada mata kuliah pendidikan agama Islam, itu tugas kokurikulernya mengikuti tutorial gitu. Tutorial itu adalah kegiatan diskusi kecil di Masjid Al-Furqon, di masjid kampus. Yang membimbing adalah seniornya. Ya, kajiannya apa? Ya belajar Al-Quran, baca tulis Al-Quran gitu aja. Ngapalin gitu, doa-doa pendek gitu. Setelah itu dapat sertifikat dari tutorial itu, kemudian diserahkan sebagai persyaratan kelulusan dari mata kuliah PAI gitu. Atau gitu ya mungkin ya, sederhananya gitulah. Itu namanya kokurikuler. Bisa jadi kalau misalnya sekolah itu bisa mengkonstruksi, bisa sebenarnya. Misalnya begini, kokurikulernya adalah menanam pohon ya, memelihara pohon di sekitar lingkungan sekolah atau pot bunga gitu. Ya udah, kalau pot bunganya bagus ya ada nilainya. Kalau misalnya kenapa ini mati gitu, kamu nggak pernah menyiramnya, tanggung jawabnya kamu gimana ini mengurus satu tanaman aja kok kamu nggak bisa, misalnya. Seperti itu. Nah tapi diserahkan nanti pada guru biologi atau guru geografi. Nah gitu sebagai sertifikat. Ini adalah penciptaan lingkungan yang kondusif di sekolah. Nah atau penetapan standar kelulusan. Ya. Nah itu kalau di perguruan tinggi gampang ya. Nah kalau di SMA atau mungkin di SMP juga bisa sebenarnya. Ya, jadi banyak sekali kayak di pramuka ya, banyak sekali surat-surat atau dokumen-dokumen portofolio yang menunjukkan dia mengikuti kegiatan pramuka, ada sertifikatnya, kegiatan poli ada ininya. Jadi ada bukti-buktinya, dikumpulin tuh sama anak tuh. Ya ada pakai folder gitu. Nah, dia sehingga ketika dia lulus dari sekolah itu memiliki tumpukan portofolionya yang bisa menunjukkan pada orang tuanya, nih saya selama 3 tahun itu kegiatan ini aja, ini bapak mama papa ini seperti ini gitu. Bahasa Inggrisnya ada apanya gitu ya, ada di di tubuhnya. Ini kebiasaan seperti ini belum terjadi ya. Kemudian atau merekognisi pembelajaran lampau, ini harus merekognisi pengalaman belajar. Ini yang kalau di perguruan tinggi sudah berjalan, kalau di SMP SD kayaknya belum nyampe ini pemikiran ini. Jadi maksudnya gini, bisa enggak misalnya anak tidak masuk sekolah karena ada kegiatan, tapi dia harus menunjukkan bahwa dia sudah belajar gitu. Wajib. Misalnya anak 1 hari nggak bisa sekolah, ya udah Anda harus belajar ini YouTube-nya ini segala macam. Nanti kasih laporan. Nah itu rekognisi sebenarnya. Atau pertukaran pelajar itu juga direkognisi bisa. Ya, jadi artinya kegiatan di luar tetapi diakui ya sebagai hasil belajar juga gitu. Nah, tapi manajemennya masih belum ya. Kalau di perguruan tinggi ya sebagian sudah ya merekognisi seperti itu. Atau kegiatan ekstrakurikuler ya, ikut lomba, organisasi OSIS. Nah, kondisi yang seperti ini itu akan membentuk nanti. Akan membentuk kompetensi dan kapabilitas dari siswa. Nah, sekarang saya sebutkan terus ya, apa itu bedanya kompetensi dan kapabilitas? Bapak Ibu, saat ini di hampir semua jenjang ya, kalau di perguruan tinggi mungkin sangat jelas ya, membedakan antara kompetensi dan kapabilitas. Jadi kompetensi itu ya sifatnya hanya mengumpulkan pengetahuan, berlatih, menjadi terampil gitu. Tetapi masih di pojok-pojok sekolah gitu ya.
masih di pojok-pojok sekolah. Saya tidak perlu mendefinisikan dari ini, cuma artinya bahwa kalau kapabilitas itu sifatnya itu sudah menggunakan pengetahuan, istilah saya itu. Jadi bukan mengumpulkan pengetahuan. Ilustrasinya gini, kalau misalnya siswa itu dikasih ceramah oleh guru, maka siswa itu sedang mengumpulkan pengetahuan. Siswa dikasih tugas membaca buku, maka ketika dia membaca buku dia sedang input ya, sedang menginput gitu. Ini kan nanti dalam proses ini masuk kepada istilah deep learning nanti sebenarnya. Saya lagi berkontemplasi dulu dari awal gitu. Nah, jadi pas menggunakan pengetahuan ada proses di situ akhirnya akan muncul sesuatu. Kalau bertanya itu pada dasarnya sedang mengundang agar anak menggunakan pengetahuannya untuk jawab, gitu. Ya, jadi artinya ya diharapkan kita bukan hanya kompetensi tapi juga kapabilitas. Saya contohkan yang sangat konkret misalnya. Ini ada tukang sate gitu ya. Enak satenya gitu. Kemudian dia tiap hari itu bisa menghabiskan 10 kilo daging. Wah, luar biasa itu. 10 kilo daging kan. Berapa dia keuntungannya kan? Enak gitu. Pekerjaannya mungkin hanya dua orang saja gitu, cukup seperti itu. Kemudian suatu ketika ada yang datang kepada dia itu ya seorang yang ingin menikahkan anaknya lah, di orang kaya gitu. Bisa nggak salah satu pojok pestanya itu ini ada sate bapak, mang ada nggak, bisa nggak? Itu. Memang berapa ini? Ya saya butuh 50 kilogram karena tamu saya banyak banget. Gitu. Jadi saya sediakan sebanyak itu. Kata si tukang satenya, wah saya nggak bisa kalau gitu. Aduh repot itu. Ini saya hanya punya pekerja hanya 2 orang, kemudian juga saya tidak punya alat-alat yang lebih dari itu, gitu. Aduh mohon maaf Pak Haji, saya nggak bisa. Gitu. Nah berarti si tukang sate ini punya kompetensi, yaitu bisa satenya enak, tetapi tidak punya kapabilitas yang lebih dari hanya sekedar tadi. Tapi kalau misalnya ilustrasinya gini, datang si Pak Hajinya, gimana siap? Insya Allah siap Haji, berapapun. Wah, 20 kilo loh, ini 50 kilo. Enggak, Pang. Saya punya tenaga yang banyak. Saya punya kenalan, teman-teman saya punya jaringan untuk bisa membantu pada hari H-nya. Tapi saya baru 50% saja nih biayanya. Gampang Pak Haji, saya punya koperasi kok. Saya punya tinggal telepon nanti sediakan. Gampang itu. Benar ini. Nanti kualitas satenya sama nggak? Insya Allah sama. Karena saya punya teknik. Recording in progress. Ya. Nah berarti yang kedua tadi jawabannya adalah dia punya kapabilitas. Selain kompetensi juga kapabilitas. Gitu. Nah harapan kita itu anak itu ya punya itu sebenarnya. Bukan hanya menguasai memahami tentang peta Pak. Menguasai tentang itu, tapi bagaimana dia bisa menggunakannya gitu, efektif gitu. Ya saya sendiri tidak bisa bersombong ya, tetap aja ketika saya sudah punya peta, sudah bisa menggunakan Google Map segala macam, tetap aja kesasar, berarti kapabilitas saya rendah. Ya saya bisa menerangkan tentang peta segala macam, tapi ketika saya diabur di sebuah kota, saya misalnya tetap aja menjadi kesasar misalnya karena belok kiri belok kanan segala macam, karena kan si muter-muter tuh si Google Map-nya kan gitu, nggak bisa stabil gitu. Nah berarti saya kemampuan spasial saya masih rendah. Nah itu berkapabilitas saya belum bisa, itu intinya ya. Nah bagaimana penerapannya di sekolah gitu, di pembelajaran? Sederhananya saya suka dengan menggunakan ini. Ini adalah budaya baru yang harus dikembangkan di sekolah pada unit-unit di mata pelajaran, unit-unit di kelas. Gitu. Bisa nggak kita mentradisikan siswa itu sebelum masuk kelas itu belajar, gitu. Ya belajar baca buku, ada internet segala macam. Gitu. Diingatkan saja oleh guru. Nah, pada waktu masuk kelas itu tidak lagi ceramah Bapak Ibu, tetapi sudah menggunakan pengetahuannya di kelas itu. Misalnya gini, kita silakan kalian baca ya tentang das ya,
tentang daerah aliran sungai, hidrologinya seperti itu, wah segala macam gitu. Udah. Nah, ketika di kelas tidak lagi ceramah, tetapi dikasih tugas. Misalnya tugasnya adalah coba tentukan kira-kira kalau debit intensitas hujannya sekian, berapa erosi yang akan terjadi ketika penutup lahan seperti segala macam. Jadi kerja langsung gitu. Apa intensitas hujan? Anda nggak belajar di rumah. Di sini bukan lagi tempatnya mengumpulkan pengetahuan. Di sini adalah tempatnya menggunakan pengetahuan. Saya tidak mau menjawab apa itu intensitas. Tanya aja sendiri pada teman kalian. Kan merepotkan dia tuh. Nanya-nanya sini. Ini kemudian apa itu rangkop, apa itu nggak ada itu rumusnya sih. Karena di ruang kelas sudah menggunakan pengetahuan yaitu bagaimana cara mengukur debit aliran. Ya secara imajiner setelah turun hujan intensitasnya sekian, kemudian infiltrasi sekian, gitu ya. Kemudian sekarang ini berapa intensitasnya? Dihitung-hitung anak itu. Bapak Ibu, insya Allah anak itu akan terampil untuk bisa menggunakan, dan itu menyenangkan sebenarnya. Ya langsung pada intinya. Nah bisa memprediksi sekarang kira-kira ini hujan nih lebat di Bandung. Dia tahu bagaimana luas dasar. Walah, kayaknya ini akan banjir. Nah, kenapa Anda tahu? Ya intensitasnya ini 2 jam lebih dan besar sekali mah gitu ke bapaknya. Kasihan nih penduduk yang ada di bawah. Ya ini kelihatannya ada banjir gitu. Itu artinya dia sudah menggunakan pengetahuan Bapak Ibu. Kalau misalnya ini cuaca apa gitu ya. Kalau tentang bagaimana jenis awan segala macam belajar sendiri aja gitu. Belajar sendiri dan segala macam. Kemudian langsung dipraktekkan di sekolah gitu ya. Dengan tugas tentunya dan seterusnya. Nah ini rekayasa pembelajaran di ruang seperti itu memang harus dipikirkan ya. Kita harus banyak diskusi bagaimana tukar pikiran karena juga saya terbatas ya untuk bisa memilih tema-tema yang kira-kira bisa membangkitkan anak untuk senang atau membangkitkan anak termotivasi untuk belajar menggunakan pengetahuan. Nah itu terkenal ya dengan teori dengan pivot classroom tahun 2012 sudah banyak digunakan. Jadi pre-kelasnya itu belajar mandiri dari buku, modul, segala macam. Nah di ruang kelas adalah pembelajaran berorientasi pada pemanfaatan pengetahuan dengan tugas, dengan tanya jawab. Bukan LKS Bapak Ibu ya. LKS sekarang itu cenderung hanya memindahkan buku kepada isian-isian di LKS. Itu tidak membangkitkan, bukan bagian dari menggunakan pengetahuan, bukan. Menggunakan pengetahuan itu adalah dengan kasus, dengan bikin project, problem based learning, project based learning, itu adalah kegiatan-kegiatan berorientasi pada pemanfaatan pengetahuan sebenarnya. Kalau menurut saya sih udahlah jangan terlalu banyak sintak-sintakan harus itulah pusing saya. Lebih baik masuk pada kelas langsung pada problemnya apa kerjain gitu, projectnya apa kerjain gitu, sehingga prosedurnya tidak terlalu rumit ya. Kalau misalnya kita menggunakan project listening harus apa dulu itu terlalu lama menurut saya ya. Jadi saya lebih cenderung menggunakan yang pivot classroom aja, belajar dulu di rumah, datang ke kelas kita gunakan pengetahuan, nanti kita refleksi gitu. Refleksi itu ya nanya-nanya aja gimana. Kalau guru itu biasanya merefleksi itu udah mengacu pada kompetensi yang ditargetkan, pada CPL yang ditargetkan apa kira-kira ini kayaknya anak sudah menguasai materi-materi ini gitu ya. Jadi antara kerjaan siswa dengan apa yang kita pikirkan itu memang berbeda. Kalau kita kan orientasinya mengamati anak untuk tercapainya CPL. Itu pada proses refleksi.